Ya, halo, selamat sore, sahabat Sabda semua. Bertemu lagi pada sore hari ini dalam acara Kenal Ilsa dan pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengar satu sharing ya, yang seru banget dari salah satu staf yang baru saja menyelesaikan magangnya di Yayasan Lembaga Sabda. Iya, hari ini nanti kita akan dengar sama-sama dengan teman saya. Nanti teman-teman di rumah boleh tanya-tanya ya kepada salah satu yang sudah pernah magang di Sabda. Siapa tahu ya nanti teman-teman Sabda ada yang mau coba juga untuk belajar melayani Tuhan di bidang IT ya lewat pelayanan di Sabda. Ya nanti bisa dengar dulu sharing dari teman saya pada sore hari ini ya. Nanti dia akan segera join ya, dan harap nanti teman-teman di rumah juga bisa menginformasikan kepada lebih banyak teman lagi tentang acara pada siang hari ini. Halo Nadas, sudah join nih. Halo Bu Evi, selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kamu mau sharing tentang berkat pelayanan, pengalaman-pengalaman pelayanan selama ini di magang di Sabda? Sudah siap? Siap, pastinya siap. Iya pastinya. Oke ya. Ya nanti kita akan dengar ya, Nodes akan sharing apa aja sih yang sudah dia kerjakan di Sabda, kenapa dia mau cerita, mau sharing keseruan, emang apa sih yang seru selama dia mengikuti magang di Sabda ya. Nanti kita dengar deh ceritanya langsung dari Nodes, tapi sebelumnya kita mau doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, bersyukur karena pada sore hari ini bersama-sama kami akan mendengar sharing dari Nodas tentang penyertaan-Mu dan pengalamannya Tuhan selama dia mengikuti magang di Sabda. Tuhan Yesus tolonglah supaya Nodas bisa membagikan pengalamannya dengan baik, teman-teman dan sahabat Sabda juga bisa melihat bagaimana penyertaan-Mu, dan mungkin saja Tuhan ada berapa yang ingin Tuhan panggil, Tuhan pakai juga Tuhan untuk bersama-sama melayani di Sabda atau magang di sini, kiranya juga Tuhan buka jalan. Terima kasih ya Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, iya. Ya, karena ini kita cerita tentang pengalamannya Nodas yang magang di Sabda. Pengen tahu dulu nih, Nodas sendiri magang di Sabda mulai kapan sampai kapan nih Nodas? Ya, sebelumnya itu aku mulai magang itu tanggal 23 Januari 2023 Hmm? sampai tanggal 2 Mei, 2 Mei Mhm. kemarin 2023. Oh, oke. Jadi barusan aja nih ya selesai ini magang nih berarti ya, 2 Mei kemarin nih. Ya, baru selesai minggu kemarin sih, hari Selasa Oh, kemarin. ya masih fresh banget nih ya. Oke ya. Jadi silakan Dino Des ya. Bisa perkenalkan diri dulu lebih komplit lagi kepada teman-teman di rumah. Mungkin ada yang belum kenal, mau kenalan. Silakan Nodes bisa perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Nodas Konstantin Baronio, biasanya dipanggil Nodas sih. Dan aku berasal dari Karanganyar, Karanganyar di Solo. Mhm, Dan aku kuliahnya di Universitas Kristen Satya ambil S1 Teknik Informatika. mhm, Dan di sini gerejaku itu di GKJ Selokaton. mhm. Mungkin ada teman-teman dari GKJ Selokaton yang udah hadir. Ada? Tadi udah info sih, tapi mungkin belum hadir. Ya, Oke. mungkin Iya, segitu thank you. perkenalannya. Oke. Jadi mahasiswa dari UKSW Salatiga ya. Ya, Jurusan Teknik Informatika. Nah, gimana nih kamu sebagai mahasiswa UKSW kok bisa magang di Sabda? Silahkan bisa di-share nih. Terus kenapa kamu tertarik magang di Sabda? ya. Yang pertama itu aku dulu cari-cari tempat magang. Tapi kan belum dapat terus aku dapat info dari saudaraku katanya bisa nih magang di Sabda gitu. Dan ya lumayan tertarik karena kan di Sabda itu kita bisa melayani Tuhan lewat kemampuan skill kita yang kita miliki itu lewat apa namanya? IT, pelajaran IT dari kuliah di kampus. Mungkin aku pengen untuk membagikan apa namanya? Ilmuku untuk Mhm, Tuhan gitu. Karena kan kembali mhm. lagi IT for God. Wah, jadi kamu mau mengimplementasikan nih ya ilmu yang sudah didapatkan di sekolah, di kampus gitu. Lalu gimana kamu bisa pakai itu untuk melayani Tuhan? Ya. Oke, thank you. Nah, gimana nih kalau 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 kamu tadi bilang dari 2 Mei ya kamu mulai magang gitu ya. Ada nggak sih di awal-awal magang itu masa-masa adaptasinya itu tuh bisa ceritain nggak di pengalamannya gimana? Susah nggak? Ya, eh, waktu awal-awal masuk sih lumayan susah ya karena aku tipenya orang yang apa pendiam.
Tapi karena ketemu sama teman-teman banyak, sama teman-teman kantor, diajak bercanda juga, jadi lebih cair suasananya. Jadi seru sih buat magang di Sabda. Kalau dengan tugas-tugas yang lain, adaptasi dengan biasanya ngerjain tugas kuliah, lalu di Sabda ngerjain tugas-tugas pekerjaan, gitu susah nggak adaptasinya? Susah sih pasti Bu, karena tugas di kuliah sama tugas di pekerjaan kan beda. Karena Oke. tugas di kuliah cuma dasar-dasarnya aja. Kalau kita bekerja itu kita lebih apa ya namanya, mengimplementasikan pelajaran-pelajaran yang didapat di kampus dan dikembangkan lagi. Jadi lebih susah pastinya. Oke. Tapi itu sih yang buat belajar bisa belajar semua. Mhm. Jadi penasaran nih, tugas pertama apa yang kamu kerjakan di Sabda ya? Mungkin kamu apa, teman-teman yang di rumah juga mungkin perlu tahu ya. Terus apa yang apa selanjutnya dari tugas pertama itu kamu dapat tugas-tugas apa lagi nih? Ya, tugas pertama yang aku dapat di Sabda itu buat chatbot berbasis web. Jadi Hmm. di chatbot berbasis web itu kita bisa cari bahan-bahan Sabda yang disediakan. Dan sebelumnya sih sebenarnya udah ada di Telegram, tapi kan di Telegram nggak semua orang punya, jadi dipindah ke web dan semua orang bisa mengaksesnya gitu. Mhm. Teman-teman mungkin nanti bisa buka di bot.sabda.org. Oke. Tugas-tugas yang lain, kemarin aku sempat buat landing page juga, landing page dari ayt.app, injil.app, yesus.app, dan kamus.app, ada cerita.app juga. Mhm. Itu landing page yang hubungin antara aplikasi yang ada di Sabda. Jadi ada beberapa aplikasi di Android maupun iOS maupun Huawei, kita bisa akses di situ gitu. Terus yang selanjutnya sih aku dapat tugas buat web ai.sabda.org, itu isinya tentang AI untuk Tuhan lah, pelayanan. Ya, landing page ai.sabda.org. Oh, seru nih kayaknya nih. Ya, ya Kamu itu di buat situ dari sih. nol? Hah? Ya, buat dari nol. Mm-mm. Buat dari nol dan pakainya basisnya WordPress. Jadi dia di Hmm. situ menjelaskan apa ya, materi-materi tentang AI untuk Tuhan gitu, untuk pelayanan, Mhm. yang membantu untuk pelayanan gitu. Jadi Oke. itu situs websitenya membantu banget sih buat teman-teman yang mau pelayanan dan menggunakan AI gitu. Iya, itu waktu kamu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu sebenarnya kamu dari awalnya udah bisa atau belum untuk skill-skill teknis yang dibutuhkan, atau kamu perlu banyak adaptasi nih dengan atau banyak belajar skill-skill yang diperlukan. Uh, aku sih banyak belajar ya, karena di kampus kan cuman dasarnya aja yang dikasih. Jadi lebih mengembangkan lagi di Sabda, lebih Mhm. belajar banyak hal tentang pembuatan situs-situs itu. Mhm. Apa yang menolong kamu sehingga kamu tuh bisa cepat belajar? Dan itu kan tadi proyeknya cukup banyak ya. Tadi ini ada teman kita namanya Niko Septian bilang, wah keren nih Nodas, banyak proyek yang dikerjakan. Nah, emang banyak ya. Dan tadi rata-rata Nodas bilang itu hal-hal baru atau skill-skill baru yang diperlukan. Nah, apa yang menolong kamu sehingga walaupun itu skill baru, butuh keterampilan yang baru, tetapi kamu bisa mengerjakan banyak proyek? Yang terutama sih kerjasama sama teman-teman kantor ya. Aku jadi banyak tanya sama teman kantor, karena kan aku database-nya dari Sabda kan nggak tahu juga dalamnya gimana. Jadi Mhm. lebih ke tanya ke teman-teman sama cari-cari di Google buat penyelesaian masalah biasanya yang aku temuin. Oke. Nah, sampai selesai magang nih dari seluruh kerjaan yang tadi itu banyak gitu ya. Tugas apa yang paling kamu sukai dan paling menantang menurut kamu? Terus kenapa nih? Ya, tugas yang paling aku sukai sih buat chatbot itu ya, di Hmm. basisnya web, karena kan kita harus mindah dari yang di Telegram ke web. Ya, itu kan apa, codingannya itu beda, untuk Mhm. code-code-nya itu beda, jadi harus menyesuaikan lah. Itu yang cukup menantang sih, karena buatnya dari awal. Karena untuk yang WordPress kan kita udah ada template-nya, jadi tinggal Mhm. masukin aja. Kalau yang Mhm. di chatbot itu kita buat dari awal, buat dari dasarnya. Jadi itu yang paling kamu sukai ya, Iya. dan paling menantang. Yang paling sulit itu bukan? Sekalian itu bukan yang paling sulit. Iya, Oh, iya yang paling sulit itu. oh. Yang paling gampang yang mana nih? Paling gampang buat itu sih landing page, karena cuman buat apa, desainnya aja.
Oh gitu, gitu ya. Ya, Tapi semua udah bisa diakses ya. ya bisa. Oke, jadi ya buat teman-teman di rumah tadi ya ada beberapa yang disebutkan oleh Noda seperti ada buat desabda.org ya. Walaupun itu sebenarnya masih beta, kami sendiri juga masih melakukan beberapa pengujian di dalam ya. Tapi apa kalau ada yang mau masuk sudah bisa mungkin sekalian berikan masukan gitu. Lalu juga beberapa landing page tadi kiranya menolong untuk bisa lebih terhubung ke aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Sabda. Oke, ini ya. Pengen ngerti nih Nodas gitu ya. Dari tadi kok kayaknya kamu agak tegang-tegang gitu ya. Coba deh kamu cerita kejadian seru atau kejadian lucu yang kamu alami selama magang di Sabda tuh apa? Ada nggak sih sebenarnya? Banyak sih Bu Oke. kejadian lucu ataupun ya paling paling sering sih bercanda-canda sama temen yang teman-teman datang pagi itu biasanya kita canda-canda bareng karena kan masih pagi, masih fresh juga pikirannya. Terus sama Mas Tian sih paling bercanda itu ya itu sih menurutku yang paling seru di Hmm. situ. Sehubungan kerjaan yang paling seru? Sehubungan kerjaan paling seru untuk buat chatbotnya sih paling seru sih karena harus tanya, harus banyak tanya, harus banyak komunikasi juga. Jadi itu seru untuk saling saling misal ada masalah nih aku tanya sama teman kantor terus teman kantor juga bingung juga kan biasanya gitu kan terus ya kita sama-sama ketawa aja karena kan sulit juga jadi kita cari masalah cari penyelesaiannya bareng-bareng gitu. Oke. Ini nih si apa teman kita Nikos bertanya lagi. Selama kamu di Sabda gitu ya, selama kamu di Sabda ada nggak nih temen yang bikin kesel? Ada nggak di Nodas? Nggak ada sih semuanya baik-baik Oh, kak. nggak ada. Semuanya Nggak ada baik-baik ya. baik-baik baik-baik Oke. seru-seru. Oke, iya. Iya nih. Ini kan udah sudah selesai nih ya untuk magang. Selama 3 bulan nih ya, ini lumayan Ya. cakupannya agak lama juga untuk magang gitu ya. Sebenarnya sih bisa nggak sih diberikan beberapa gitu ya, pelajaran-pelajaran apa saja sih yang kamu dapat selama magang dan apa yang kamu bawa pulang nih, baik untuk dirimu, untuk gereja, bahkan untuk kampus setelah kamu selesai magang. Ya, banyak banget hal yang aku dapetin di Sabda. Ya, terutama manajemen waktu. Manajemen waktuku jadi Mhm. lebih tertata karena di Sabda itu sistemnya itu berdasarkan dengan waktu gitu. Dan skill-skill yang aku dapetin sih banyak banget dari proses pembuatan web, proses API pemanggilan data, proses eh, pembuatan 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 apa tampilan-tampilan web yang baik gitu banyak banget sih untuk gereja sih eh, rohaniku mungkin lebih terbangun dan juga aku dapat apa kegiatan-kegiatan yang bisa menopang untuk gereja juga kayak PA-PA itu setiap hari Mhm. itu sama ada PD juga setiap hari Senin dan Jumat itu bisa buat aku ide untuk pemuda di gerejaku juga kemarin aku sempat masukin ide tentang PA di Sabda gitu di gereja dan diterima sama teman-teman juga sih Maksudnya gitu. gimana tuh? Yang diterima teman-teman tuh yang mana tuh? Jadi penasaran nih untuk Yang PA-nya. untuk PA yang metode PA seperti yang di Sabda kayak yang setiap hari kita baca Alkitab dulu, kita nanti sharing isi Alkitab itu apa, Mhm. dan kita diskusikan bareng-bareng tentang isi Mhm. kitab itu apa gitu. Lebih ke Mhm. itu. Karena selama ini PA di pemuda di gereja itu cuman kita dengerin pembicara khotbah dan kita ya sudah selesai gitu aja. Jadi Mhm. kurang dapat makna PA-nya. Mhm. Oke. Ya nanti kalau teman-teman di rumah mungkin ada yang penasaran juga maksudnya yang dimaksud Nodas ini metode PA-nya apa ya? Biasa kami di Sabda menggunakan metode PA SABDA. Jadi simak, analisa, belajar gitu ya. Lalu ada D-nya itu doa diskusi, lalu setelah itu aplikasi. Nah, bersyukur ini Nodas sudah bisa apa membagikan juga metode PA ini kepada teman-teman di gereja ya. Nanti sharing ya, Nodas hasilnya gimana gitu ya, Ya, kapan-kapan kontak lagi. ya siap Udah Bu. mulai berapa lama nih? Kemarin sih baru mulai sekali karena kita PA-nya kan 2 minggu sekali. Kita coba Hmm, beberapa metode juga di ya. gereja. Ada Mhm. banyak metode, jadi kita masih coba-coba metode mana yang pas untuk pemuda di gereja kita. Oke, iya. Nanti kalau teman-teman di rumah juga pengen tahu lebih banyak metode tentang PA, ya benar tadi yang dikatakan oleh Nodas gitu ya.
itu ada banyak. Bisa masuk ke situs ayo.pa.org ya. Di situ diberitahukan juga beberapa metode PA yang dapat digunakan. Nanti Nodes juga bisa masuk sana lagi untuk ngecek beberapa metode PA selain SABDA. Siap. Oke. Ini ada satu pertanyaan ya, yang sudah saya siapkan juga, tapi juga ternyata ditanyakan oleh Nikos nih ya. Perubahan apa sih yang kamu alami setelah magang di Sabda? Dulu sebelum di Sabda seperti apa, lalu setelah itu seperti apa gitu? Silahkan Nodes. Ya, dulu aku itu manajemen waktunya kurang baik ya. Dan setelah magang di Sabda, aku jadi punya manajemen waktu yang lebih baik dan semua kegiatanku setiap hari itu jadi lebih teratur gitu. Jadi lebih enak untuk menjalaninya. Karena kita nggak terburu-buru untuk melakukan sesuatu, bisa lebih enjoy untuk menjalankan sesuatu. Ada lagi? Sebenarnya ada banyak sih, tapi itu yang paling mengubah hidup sih. Oh, manajemen waktu aja nih. Iya. Oke, iya. Ya nanti kalau teringat lagi silakan di-sharekan ya. Oke, ya. Kalau tadi dari Niko sendiri, dia tuh lebih spesifik ya. Perubahan apa yang kamu alami setelah magang di Sabda terkait dengan pelayanan digital? Ya, banyak sih. Nanti mungkin aku kedepannya mau bantu gereja buat mengembangkan situs-situs yang gereja punya. Mungkin nanti kedepannya juga mau bantu buat gereja mau punya situs apa, mungkin bisa saya bantu nanti kedepannya. Oke, ada lagi? Itu dulu sih Bu, karena yang ada di pikiran itu. Oke deh. Iya, oke ya. Jadi ingin tahu gini ya, Nodes, tadi kan kamu sempat bilang di awal tentang IT for God gitu ya. Setelah kamu magang selama 3 bulan di Sabda gitu, jadi pengen dengar sharing kamu. Sebenarnya menurut kamu, apa sih arti IT for God bagi dirimu sekarang saat ini? Bisa sharing, Nodes? Ya, menurutku IT for God, teknologi itu kan dari Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menikmati teknologi ini kalau nggak Tuhan yang menciptakan teknologi ini gitu. Manusia itu cuma menemukan aja, bukan menciptakan teknologi ini. Karena semua itu berasal dari Tuhan dan kita harus menggunakannya itu untuk kemuliaan Tuhan juga, untuk membantu sesama kita, menolong gereja, untuk memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi ke Tuhan. Oke. Iya. Iya, jadi sekarang kamu sudah punya visi IT for God itu dalam dirimu atau masih bergumul? Sudah sih, Bu. Sudah. Pasti. Sudah pasti. Oke. Iya, jadi nanti kamu kemana-mana bisa nih ya kepada teman-teman. Ya, kamu bilang salam IT for God. Ingatkan ke mereka ya, teknologi harus dari Tuhan, harus kita gunakan ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap. Ya, jadi duta IT for God, Nodes. Siap. Oke. Iya, ini ya. Pengen tahu nih masukan dari Noda sendiri ya. Jangan cuma kasih satu dong, banyak ya. Apa masukanmu untuk Sabda sehubungan dengan pelayanan digital untuk generasi digital? Ya, mungkin lihat gimana sih sebenarnya Sabda pelayanan digital, tapi apakah betul-betul sudah menjangkau generasi digital atau belum? Ya, coba berikan masukanmu supaya kami bisa lebih banyak menjangkau generasimu, Nodas. Ya, aku lihat sih kaum muda itu masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi ini untuk Tuhan ya. Ya mungkin kedepannya lebih menggait kaum muda untuk bisa join untuk mengembangkan IT ini untuk Tuhan. Dan banyak juga yang aku lihat di Sabda itu sering live itu juga yang join itu malah yang tua-tua ya, kebanyakan yang tua-tua, karena kaum muda itu mungkin kurang tertarik sama pembahasan yang dibahas, karena banyak anak muda yang belum terketuk hatinya untuk ikut pelayanan itu. Gitu. Jadi dari kamu sendiri diusulkan membuat lebih banyak program gitu ya untuk generasi digital yang anak-anak muda. Oke, nanti kita undang kamu juga untuk terlibat dalam acara-acara kita. Siap. Untuk generasi digital gitu ya.
Iya, thank you untuk masukan-masukan dari Nodas gitu. Ini ada beberapa pertanyaan sih Nodas yang masuk gitu ya. Ada DM nih, dapat info magang dari mana nih? Tadi sebenarnya di awal udah Udah, disebutin sama Nodas. Dapat dari saudaranya dulu ya, yang dulu pernah ya. kerja di Sabda juga. Iya, itu semua sudah menjawab untuk pertanyaan ini ya. Eh, Lalu tadi ada pertanyaan juga, nanti kalau udah selesai kuliah ada rencana melayani di Sabda lagi Kak? Gitu. Yang pasti Nodas mau menyelesaikan skripsi dulu gitu Ya, ya. mau menyelesaikan kuliah dulu. Nanti untuk kedepannya biar Tuhan yang atur. Amin gitu ya. Ini juga ada dari tanggapan sebenarnya dari Rayli dan Pani. Kami merindukanmu Nodas, Rayli dan Pani ini salah satu staf Sabda. Semoga kuliahmu cepat selesai dan kembali lagi dalam pelayanan ya. Mau di Sabda, mau di Amin. gereja atau dimanapun. Ya, pastikan apapun kita lakukan untuk melayani Tuhan. Begitu ya Nodas ya. Ya, Oke, apa nih pesan-pesan Nodas? Tadi kan beberapa teman staf Sabda juga udah kasih pesan-pesan untuk Nodas. Apa nih pesan-pesan Nodas untuk semua staf Sabda yang sekarang ini sedang bekerja dan melayani di Sabda? ya. Buat teman-teman semuanya, makasih banyak untuk ilmunya dan semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi, bisa seru-seruan bareng lagi, bisa bercanda-canda lagi, dan tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap menjadi berkat untuk sesama, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Iya, thank you Nodas. Nah, sekarang nih buat teman-teman di rumah. Coba Nodas berikan kepada teman-teman di rumah gitu ya, ajakan, dorongan ya. Siapa tahu sekarang ada yang sedang bergumul mau melayani Tuhan ya, atau mau cari-cari tempat magang, terutama di bidang IT. Coba Nodas bisa berikan sedikit infokan kepada teman-teman di rumah tentang magang di Sabda. Ya, teman-teman di rumah yang sedang bergumul atau mencari pekerjaan atau mencari tempat magang, mungkin bisa coba di Sabda dengan pelayanan untuk Tuhan dan pastinya teman-teman di sini akan dapat berkat yang banyak, dapat ilmu, dapat pembangunan rohani dan jangan 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 malu-malu untuk mendaftar di Sabda karena Sabda itu open. Jadi kita bisa bisa mendaftar di Sabda dan pastinya teman-teman nggak akan menyesal kalau magang di Sabda. Oke. Iya, terima kasih Nodas. Ya, buat teman-teman di rumah juga, saya sekali lagi ingin menginformasikan ya, kalau mau tahu lebih banyak cerita tentang bagaimana melakukan magang di Sabda itu di blog.sabda.org/magang itu sudah tersedia di sana ya untuk informasi-informasinya. Untuk magang di Sabda bukan hanya dari jurusan IT ya, kebetulan Nodas dari jurusan IT, tapi juga ada dari beberapa jurusan lain yang pasti kita akan ajarkan di sini bagaimana setiap skill itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan gitu ya. Di bidang IT terutama karena fokus kami adalah pelayanan di bidang IT gitu. Dan sangat-sangat diharapkan juga bisa menginformasikan ya kepada lebih banyak orang tentang beberapa juga lowongan yang tersedia di Sabda, baik itu untuk lowongan dari jurusan IT maupun lowongan untuk mungkin yang suka menjadi content creator, ada yang suka menulis, suka menerjemahkan, silakan nanti bisa kontak sebagai Sabda untuk kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan ingin pakai lebih lagi dalam melayani Tuhan, terutama di bidang IT gitu. Iya, ya Nodes, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah ikut aktif dalam acara Kenal Ilsa pada sore hari ini, terutama tentang keseruan tentang magang di Sabda. Sebenarnya masih pengen ngulik-ngulik lagi nih. Banyak sebenarnya yang juga seru-seru kamu kerjakan di Sabda. Ya misalnya kalau kamu lagi suntuk, lagi sumpek gitu ya, ternyata kerjanya sulit banget, susah banget tuh. Biasanya apa yang kamu lakukan, Odes? Biasanya sih aku ngajak ngobrol teman-teman sih kalau itu. Ngajak ngobrol Mas Christian atau Aldo buat mencairkan suasana, buat cari kita tanya juga tentang ini mungkin bisa membantu juga lebih ke itu sih kalau aku lagi suntuk atau lagi ini kerjaan kok susah banget ya bisa tanya ke teman, bisa bercanda bareng gitu. Oke. Pernah nggak kalau kamu lagi nanya tentang kerjaan itu terus nggak dijawab, nggak diajarin gitu, pernah nggak? Pernah sih Bu, karena mereka juga nggak Aduh. tahu. Jadi ya kita cari solusi bareng-bareng. Nggak dijawab tapi kita cari solusi bareng-bareng. Oke, jadi mencari jawabannya bersama-sama ya. Ya. Iya.
Oke, baik deh. Ini ya salah satu yang dikerjakan Odas juga di Sabda itu bukan sekadar di balik layar ya, rekan-rekan ya. Maksudnya bukan sekadar ngulik-ngulik apa web, bikin situs dan sebagainya. Tapi Odas juga pernah jadi instruktur senam. Nah, di sini dia juga diajar harus jadi instruktur senam, senam pagi bareng di Sabda. Lalu juga harus memimpin acara-acara persekutuan dan mempresentasikan ya, harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang sudah dia kerjakan di sini dalam bentuk presentasi singkat. Semua itu juga sudah dikerjakan oleh Nodas selama magang di Sabda. Iya, jadi buat rekan-rekan silahkan ya nanti bisa tanya lebih banyak tentang program magang di Sabda atau lowongan di Sabda, bisa kontak ke admin kami di 0881 297 9100. Ditunggu ya. Ya, atau bisa langsung aja masuk ke lowongan.sabda.org. Iya, sekali lagi terima kasih kepada Noda, sukses terus selesaikan skripsimu, ya disiplin, jangan molor-molor, ya, supaya nanti bisa segera untuk mencari, ya, mungkin pekerjaan atau mau pelayanan, fokus ke pelayanan di bidang IT, ya. Yang penting sekarang skripsinya selesaikan dulu dan kuliahnya tuntaskan dulu, gitu ya Nodas ya. Terima kasih banyak Bu. Oke. Amin. Iya, ya nanti tanggal 22 kita masih akan mendengarkan pengalaman-pengalaman magang dari beberapa mahasiswa ya yang sudah magang di Yayasan Lembaga Sabda. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa ngikutin Jagi, join lagi tanggal 22 Mei mendatang ya. Kita lihat nih siapa, nanti tunggu informasi selanjutnya dan ikutin selalu media-media sosial dari Yayasan Lembaga Sabda. Kalau untuk Sabda ya ada di Sabda_YLSA untuk Instagramnya ya. Oke, baik. Ya, kita akan tutup untuk kenal Ilsa pada sore hari ini ya. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini bersama-sama dengan Nodas, kami sudah bisa mendengar beberapa pengalaman dia ketika melakukan magang di Sabda, dan juga Tuhan bersyukur untuk setiap proyek yang sudah dia kerjakan, bersyukur untuk setiap cerita tentang Engkau Tuhan dalam pelayanan selama 3 bulan di Sabda ini. Segala setiap hal yang sudah dia kerjakan, mulai dari bot.sabda.org, dari landing page yang ada, juga dari situs ai.sabda.org, semuanya Tuhan bisa menjadi berkat bagi para pengguna dan bisa membawa lebih banyak orang lagi mengenal Engkau dan mencintai firman-Mu. Dan menyerahkan Nodas Tuhan dalam masa depannya, skripsi yang sedang dia selesaikan, proses-proses akhir untuk menyelesaikan kuliah, Tuhan tolong dan pimpin. Dan pergumulan yang akan datang dalam pekerjaan mungkin atau dalam pelayanan, Tuhan yang akan meneguhkan hatinya. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, iya. Ya, terima kasih Nodes ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God. Ya, Tuhan Yesus memberkati IT for God. Dadah. Bye.